Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamabah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa billahi rabba wa bil intina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Harapku Alhamdulillah kasih Rasul santriwati ilmu cahaya yang dirahmati oleh Allah. Tentunya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan guru kuliah kita, Ustaz Syekh Syahadah Firman dan juga para guru yang lainnya dan asatizah. Tentunya tidak bisa belum saya sebutkan hanya tapi tidak mengurangi rasa. Insyaallah semua kita hari ini berada dalam limpahan nikmat dan karunia terbaiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sudah memasuki bulan apa nih? Zulhijjah apa? Masih Rabiul apa? Jumadil Akhir. Ya, bulan di mana di dalamnya ada sebuah bulan atau hari raya. Yang hari raya ini adalah hari raya besar. Hari raya besar dan di mana puncak dari segala puncak rukun Islam, yaitu yang kelima, yaitu ada di dalamnya ibadah haji. Maka ibadah haji ini adalah ibadah yang dimana hanya kepada orang-orang yang diwajibkannya oleh Allah, manis tato'a ilaihi sabila. Jadi ibadah haji ini diwajibkan kepada orang-orang yang mampu dan berkemampuan, ya, berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji.
Apa yang disebut istato'a di sini? Istito'ah artinya orang yang diberikan kemampuan, baik mampu di dalam menjalaninya, sehat walafiat olahraganya, tapi juga mampu di dalam berbekal. Tentunya saat ini ibadah haji memang berbagai macam cara orang melakukannya. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran itu, orang yang menunaikan ibadah haji itu ada nanti yang berjalan kaki, menaiki onta, dan segala bentuk daripada kesungguhannya di dalam menjalani. Maka kadang kita berpikir, kalau dari Indonesia misalkan, atau dari negara-negara yang di luar daripada negara Makkah atau Madinah atau Arab, apakah bisa jalan kaki? Ternyata diwujudkan dengan berbagai keadaan dan kejadian. Ya. Berbagai keadaan dan kejadian yang kemudian itu menjadi wujud dan bukti kebenaran Al-Quran. Maka Al-Quran itu dikatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kita lihat di dalam Al-Quran, surahnya surah Al-Kahfi. Ayatnya ayat 29. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sa syarab wasa'at murtafaqa. Sadaqallahu alazim. Dibaca artinya. Katakanlah Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan siapa yang menghendaki kufur, biarlah dia kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan dengan meminta minum, mereka akan diberi air seperti cairan besi yang mendidih dan menghanguskan wajah. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek. Yang tadi disampaikan bahwa bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang apa? Ya. Tentang di dalam surat Al-Hajj. Ya, sebelum saya bacakan tadi jelaskan itu, kita lihat surat Al-Hajj ayat 27. Coba baca. Surat ke berapa? Surat Al-Hajj surat 22 kalau. Ayat berapa? 27. Ya, 27.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Artinya, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, jadi ini kan pernyataan Allah saat itu disampaikan jauh-jauh hari gitu ya, jauh-jauh malam, berabad yang lalu, bahwa kita ini sebenarnya yang berangkat haji itu menu panggilan yang dulu disuruh oleh Nabi Ibrahim, yang dilanjutkan oleh baginda Rasulullah. Lalu kemudian ketika dipanggil dan diseru, saat itu, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Lalu dijelaskan dalam Al-Quran, tentunya orang yang berjalan menunaikan ibadah haji tadi itu, kalau bahasa fikhiyahnya, manis tato'a ilaihi sabila. Dalam hadis yang lainnya istito'ah. Dalam dalil yang lainnya istito'ah. Artinya mampu. Tetapi kemudian kemampuan yang seperti apa yang menunaikan ibadah haji? Ada saat ini kemampuan secara materi, secara apalagi keilmuan. Tetapi tidak serta-merta ilmu dan materi itu kemudian menjadi mampu. Tapi ada sebuah yang dimampukan, yang kemudian mampu untuk menunaikan ibadah haji adalah dari sebuah niatan yang kuat, kesungguhan yang kuat, kerinduan yang teramat rindu kepada Allah dan Rasulullah, dan itulah orang-orang yang sesungguhnya dipanggil dan diseru saat itu oleh Nabi Ibrahim, yang saat ini akan hadir dan berjalan menuju rumah Allah Baitullah itu. Ada yang berjalan kaki, ada yang dengan dengan kendaraan unta yang kurus sampai kurus. Dan itu dibuktikan tadi kebenaran Allah itu, ya, yang di surat Al-Kahfi 20 itu tadi. Ya. Kebenaran apa? Surat Al-Kahfi ayat berapa tadi? Ayat 29. Ayat 29. Ya kan? Al-Kahfi. Jadi bagaimana barusan Al-Hajj 7 yang tadi Al-Kahfi ayat 29. Di sini Allah ingin memberikan sebuah gambaran dan penjelasan sebagai wujud kesungguhan daripada hamba-hambanya yang nanti menunaikan ibadah haji itu, istitoahnya itu berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda. Dari sebuah Dari sebuah kesungguhan dia, kerinduan dan teramat rindu kepada Allah dan Rasulnya. Maka ada yang orang menunaikan ibadah haji itu dari penjuru dunia, penjuru negeri dengan berjalan kaki. Masa sih ada kan gitu ya? Ada yang sudah pernah lihat belum jalan orang menunaikan ibadah haji jalan kaki dari Indonesia ke Mekah? Ada yang ada Ustaz. Ada ya. Sepeda ontel. Ini sepeda, ini jalan kaki. Belum ada kalau jalan kaki. Jadi kalau belum pernah lihat, orang yang pertama lihat dan yang melepaskan seseorang yang menunaikan ibadah haji jalan kaki dari Pekalongan, inilah saya. Ustaz? Ya, siapa? Namanya Muhammad Hamim Setiawan. Buka saja di berita-berita. Itu mulai perjalanannya dari Pekalongan, lanjut ke Jakarta, Malaysia, Malaysia Thailand, terus sampai Mekah. Itu perjalanannya hampir 2 tahun. Ada, bisa dilihat di Facebook, ada. Bahkan sempat masuk berita. Itu saya yang menghantarnya, itu saya yang membawanya dan melepaskan saat itu pelepasan perjalanan
haji berjalan kaki dari Indonesia ke Mekah Madinah. Kalau dengan sepeda ontel itu namanya tadi yang disebutkan dengan Al-Quran itu bisa disebut kendaraan seperti unta. Ada unta kurus, itu sepeda ontel. Ya. Ada dengan kendaraan motor, ada dengan mobil, itu udah biasa. Kalau dengan pesawat, itulah yang sekarang jadi sebelum pesawat kapal, ya, semuanya dimudahkan. Artinya apa? Bahwa ini adalah kebenaran yang Allah ingin tunjukkan, sebuah kebenaran, sebuah yang benar-benar akan terjadi dan wujud di dalam sebuah kehidupan. Maka kemudian dipertegas oleh Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum, bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu adalah dari Tuhan. Apa kebenaran yang Allah wujudkan dalam ini? Dari sebuah firman-firmannya, yaitu Al-Quranul Karim yang saat ini sedang kita baca, yang sedang kita pelajari. Bahwa tidak ada kebenaran yang hakiki di dunia ini. Tidak ada kebenaran yang mutlak di dunia ini. Kebenaran itu hanya milik Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan katakanlah, sesungguhnya kebenaran itu hanya dari Tuhan. Maka jangan heran, jangan juga kecewa, jangan juga aneh bahwa di dunia ini sulit untuk menemukan yang namanya al-haq. Dan pertanyaannya, al-haq yang mana yang kemudian Allah tawarkan di sini? Faman syaa falyu'min. Lalu siapa yang ingin beriman? Mengimani apa? Beriman kepada apa? Kepada kebenaran yang Allah turunkan itu. Apa yang Allah turunkan kebenaran itu saat ini, inilah yang disebut firman-firmannya, ayat-ayatnya. Maka ayat-ayatnya pun kehidupan ini berpasangan. Ada siang dan malam. Ada laki-laki dan perempuan. Ada benar, ada salah. Jadi berpasang-pasangan. Maka ayat-ayat firman-firman Allah itu berpasangan. Pasangannya apa? Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Maka Al-Quran yang kita baca hari ini, yang tadi kita bacakan, yang saat ini kita pelajari, itu adalah ayat-ayat qauliyah. Firman-firman yang langsung, yang kemudian diwahyukan kepada kekasihnya, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan kepada kita hari ini. Tetapi juga ada ayat-ayat kauniyah. Apa ayat-ayat kauniyah? Adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ciptakan di alam raya ini, semesta alam, di jagat bumi ini. Jadi, saudaraku, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini ada bulan yang penuh dengan keberkahan, ada peristiwa besar di dalamnya, dan ibadah dan lebaran besar yang disebut dengan Idul Adha. Maka kemudian sikap apa yang harus kita saat ini lakukan? Sikap apa yang harus ini kita wujudkan kepada yang maha memberi dan pemberi kepada kita? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya sampaikan sikap dan wujud apa yang harus kita wujudkan, ya, sebagai bukti rasa syukur kita di hadapan Allah, saya ingin menjelaskan yang tadi, masih ayat tadi. Wa qul haqqum mir rabbikum faman syaa'a falyu'min. Maka barang siapa yang ingin beriman, segera beriman, kata Allah. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena hidup ini ada berapa? Berapa lama hidup ini? Siapa yang tahu? Hah? Hanya pada waktu pagi dan sore hari. Hidup ini cuma 2 hari saja. Jadi hidup ini cuma 2 hari saja. Apa? Hari ini dan hari kemarin. Esok saya tahu. Nggak tahu. Maka lakukan yang terbaik. Yang kemarin itu adalah pelajaran terpenting kita jadikan sebagai pengalaman, pelajaran yang menentukan hari ini. Hasil hari ini sebenarnya itulah kemarin kita lakukan. Maka hari ini kita lakukan yang terbaik karena akan mewujudkan sebuah hasil terbaik
ketika kita melakukan hal-hal baik dan baik di esok harinya, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup udara yang segar, artinya masyarakat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah itu karena Tuhan yang maha bijaksana, Al-Hakim. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha agung, maha tinggi, aziz, maha kuasa. Tetapi kemudian Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Lalu wujud kebijaksanaannya apa? Allah kemudian tidak mentang-mentang sebagai Tuhannya atau sebagai Tuhan yang mampu melakukan segala apapun, kun fayakun, atau innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatunya, tidak serta-merta kemudian melakukan apapun yang saat ini dilakukan orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Kemudian Allah mewujudkan dari ketidaksukaannya atau mewujudkan daripada apa bahasanya, ada di mana Allah menjanjikan kepadanya. Apa janjinya? Orang-orang yang beriman, wa'amilus salih lahum jannatun tajri min tahtiha. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh baginya adalah surga-surga yang mengalir di dalam. Tetapi kata Allah, "Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Allah berikan kesempatan memilih, mau berimankah, mau kufurkah, itu adalah pilihan. Maka kemudian ketika pilihan itu ada sebuah konsekuensinya, ada efeknya, ada bagian dari sebuah pilihan itu. Maka bagian pilihan yang baik-baik. Tetapi kata Allah, karena Allah yang maha rahman, Allah yang penuh cinta kasih, yang penuh dengan kebijaksanaan, maka ketika bicara faman syaa'a falyakfur, barang siapa yang ingin kafir silakan kafir, yang ingkar nggak apa-apa kata Allah. Tapi Allah begitu cinta, begitu sayang, begitu rahman rahimnya, maka mengingatkan, Allah mengingatkan, Allah ingatin, Allah nasihat. Apa nasihatnya? Sesungguhnya inna a'tadna lidzalimina naran ahata bisur. Sesungguhnya aku berikan janji kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang Gak jelas Ustaz, apaan Ustaz? Suaranya terputus. Suaranya terputus. Oke, sekarang jelas tidak? Jelas. Oke. Sampai mana tadi tidak jelasnya? Allah mengutus. Sampai mana tadi tidak jelasnya? Setelah Allah mengutus siapa tadi Ustaz? Hah? Allah mengutus Rasulullah penhilang. Allah mengutus Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim ya. Apa tadi? Ya. Oke, lanjutkan. Jelas sekarang? Jelas. Lebih dekat jelas. Jadi tadi Allah mewujudkan tentang kebenarannya. Wa qulil haqqu mir rabbikum tadi itu kan ada di dalam ayat surah Al-Hajj ayat 27. Allah menyeru kepada Nabi Ibrahim memanggil kepada seluruh manusia sampai kepada umatnya Nabi Muhammad untuk menunaikan ibadah haji. Ya, wa'adzin finnasi haji yaitu karijala, ya kan gitu tadi. Bagaimana orang-orang yang diseru nanti itu kata Allah, dia akan datang kepadamu, artinya datang kepada rumah Allah Baitullah yang saat itu dibangun oleh Nabi Ibrahim, mengawalinya telah hancur yang bertahun-tahun, ratusan tahun dengan Nabi Ismail. Maka akan datang dari seruan itu kepadamu atau untuk menunaikan ibadah haji tadi dengan cara apa?
dengan cara berjalan kaki tadi kan gitu. Dengan pakai onta. Sampai situ dah ya tadi. Lalu kemudian Allah, saya bilang, bagaimana wujud buktinya, benar gak ini ada orang yang jalan kaki ibadah haji misalkan dari Indonesia? Ya kan, alhamdulillah ada. Nah, itu adalah bukti kebenaran yang Allah wujud. Ada yang pakai sepeda ontel tadi kan? Ya. Itu ibarat kalau dulu itu diibaratkan kayak unta kurus ya. Ya kan, banyak hal. Artinya apa? Itulah kebenaran bahwa Allah lah yang sesungguh-sungguhnya al-haq itu. Karena di dunia ini sulit untuk mencarikan al-haq atau kebenaran yang hakiki itu tidak ada. Semuanya hari ini berbicara tentang kebenaran, Allah berbicara tentang siapa dia, siapa yang memberikan kepadanya, atau berapa besar dia memberikan jasanya. Jadi kebenaran di hadapan manusia itu tidak mutlak. Yang mutlak kebenaran dari Allah. Qulil haqqu mir rabbikum. Maka mencari kebenaran di dunia kepada manusia sulit, seperti mencari jarum di tumpukan jerami peribahasa. Saking sulit. Maka kemudian Allah mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah yang benar itu adalah Tuhanmu. Kebenaran apa yang kemudian itu menjadi sebuah pegangan kita di dunia ini? Maka ada kebenaran yang Allah wujudkan dalam wujud firman-Nya. Tadi firman Allah. Kemudian kita lihat dalam wujud nyatanya. Betul-betul kita melihatnya. Dan kemudian benar adanya. Lalu kemudian apalagi di dunia ini kan berpasang-pasangan. Ada laki, perempuan, siang dan malam. Maka di sini pun firman Allah itu ada dua kebenarannya. Yang pertama dengan firman-firman atau ayat-ayat qauliyah, yang kedua ayat-ayat kauniyah. Apa ayat qauliyah? Yaitu firman Allah yang ada dalam Al-Quran itu yang kita baca dan kita pelajari. Lalu ayat-ayat kauniyah itu adalah diwujudkan dalam ciptaannya yang hari-hari kita bisa melihatnya. Ada bunga, ada pohon, ada berbagai macam termasuk kita sebagai makhluknya manusia. Itu adalah ayat-ayat kauniyah yang diwujudkan oleh Allah untuk menjadi sebuah tanda-tanda atau pelajaran-pelajaran terbaik dalam kehidupan kita. Nah, itulah kemudian Allah menjelaskan, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah sungguh yang benar itu dari Tuhanmu. Kebenaran apa yang kemudian Allah berikan? Yaitu Al-Qur'anul Karim, yang kemudian menjadi sebuah pedoman hidup kita, yang diwahyukan kepada siapa? Kekasihnya, baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman sya'afal yu'min, maka kemudian dari kebenaran yang Allah wujudkan itu siapa yang ingin beriman? Kata Allah, faman sya'afal yu'min, segera beriman kalau ingin kita beriman. Allah yang hakim, Allah yang maha bijaksana. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa dan bijaksana. Umumnya perkasa itu orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kekuasaan, perkasa. Biasanya umum orang yang kuat, orang yang merasa kuat atau punya kekuasaan itu bisa menang-menangnya biasanya. Ya, tetapi saat ini Allah kemudian menunjukkan kekuasaannya dan maha kuasanya dengan Al-Hakim, maha bijaksana. Maka diberikanlah pilihan di dalam memilih suatu kebenaran itu. Siapa yang ingin beriman, segera. Siapa yang ingin kafir, falyakfur, silahkan, kata Allah. Inna atadna lidzalimina naran ahata bihim suraduha. Sesungguhnya Allah telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang kufur itu, apa disediakan? Naron, api neraka. Ahata bihim suraduha, yang gejolak apinya mengenai mereka. Bukan itu saja, tetapi kemudian diingatkan nanti ada minuman. Orang itu lapar, itu haus, dikasih minuman dari apa? Dari besi yang dididihkan, lalu diminumkannya. Bila begitu besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Maka hari ini, halo saudaraku, terputus. Jelas Ustaz. Maka hari ini kita semuanya, karena Allah itu begitu besar kasih sayangnya kepada kita, begitu besar
nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu luar biasanya kasih dan sayangnya untuk kita, keluarga, anak, semua dalam kehidupan kita. Apa bentuk rasa syukurnya? Apa bentuk rasa kita wujud terima kasihnya? Maka ada ucapan syukur, ada wujud daripada syukur yang kita wujudkan. Kemudian Allah memberikan sebuah jalan. Bagaimana cara bersyukur terbaik di bulan Dzulhijjah ini? Maka wujud syukur yang Allah berikan kepada kita atau wujud dan untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah di bulan Dzulhijjah itu diajarkan oleh Allah, diarahkan, dibimbing. Apa? Sampaikan dalam surah Al-Kautsar itu. Coba baca surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ayat itu tadi dibacakan di awal, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Artinya apa? Mungkin ada yang bisa baca. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang mencintaimu, sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya. Bagaimana Allah memberikan sebuah pembelajaran dan pelajaran kepada kita. Dalam surah Al-Kautsar tadi itu mengingatkan juga, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang besar, nikmat yang banyak kepadamu. Lalu setelah diberikan nikmat itu, apa yang harus dilakukan? Sebagai sebagai wujud terima kasih kita, wujud rasa syukur kita. Kata Allah, fasalli li rabbika. Yang pertama, salatlah untuk Tuhanmu, bukan salat dan karena yang lain, apalagi tujuan-tujuan duniawi. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ada dua di sini. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah berkurban. Maka salah satu dan wujud terima kasih kita, ucapan syukur kita adalah sholat. Maka sejatinya orang yang bersyukur dialah orang yang sedang menjalankan hari-harinya beribadah. Tidak ada dalam hidupnya yang disebut dengan susah. Tidak ada dalam hidupnya yang disebutkan senang. Tidak ada dalam hidupnya masalah atau tidak masalah. Semuanya wujud dari kasih sayang Allah, dan dia akan ucapkan terima kasih ya Allah. Jadi wujudnya dalam syukur itu adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup di bulan Dzulhijjah ini kita berterima kasih bukan hanya sekedar salat, kata Allah, tapi ada sebuah pengorbanan, bukti wujud rasa syukur dan berterima kasihnya kepada Allah. Apa? Dengan kurban. Wassalli wanhar. Maka kata Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Pengorbanan terbaik di hadapan Allah. Bukan berarti Allah butuh daging, Allah butuh darah, tidak. Maka dibantah dalam surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali bahwa Allah tidak butuh, ya, ketika kurban itu adalah dagingnya, darah yang mengalirnya. Lalu apa yang Allah inginkan dari sebuah perbuatan itu? Lalu apa yang Allah wujudkan dari sebuah perbuatan itu sebagai bukti cintanya, kasih sayangnya, dan keinginannya adalah orang itu walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diminta oleh Allah, yang dibutuhkan oleh Allah bukan darah dan dagingnya yang telah dialirkan, daging kurbannya dibagikan. Enggak butuh. Allah enggak butuh daging, Allah enggak butuh
darah. Tetap butuh adalah wujud dari sebuah perjuangan dan bukti pengorbanannya. Itu dengan hewan. Dan Allah tidak butuh tadi. Tidak butuh darahnya. Tidak butuh apalagi dagingnya. Apalagi yang dibutuhkan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang dibutuhkan oleh Allah dari sebuah pengorbanan. Dan apa yang dikorbankan itu adalah wujud dari sebuah ketakwaan kita. Dan menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktunya? 5 menit, Ustaz. Inna syani'aka huwal abtar. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kurban, bahkan menghalang-halangi. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dari sebuah apa yang Allah perintah kepada wanhar, dialah yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin terputus dari rahmat Allah? Tidak ada di dunia ini. Tidak ada. Yang orang yang tidak pergi, maka jangan kita lupa dengan sebuah ibadah terbaik di hadapan Allah. Itu bukan karena motivasi dunia, motivasi lain daripada Allah, tapi tujuan ibadah kita berkorban, sholat, buktikan apapun ya kita di hadapan Allah, semuanya harus menjadikan sebuah ibadah yang diterima dan Allah Subhanahu. Kenapa? Bukan yang tinggalkan dagingnya. Saudara-saudara mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang mungkin bisa sampaikan, dan kita wujudkan kurban kita tahun ini menjadi perwujudan rasa syukur kita di hadapan Allah sebagai bukti kesyukuran kita, pengorbanan kita di hadapan Allah, sebagai wujud kita terima kasih kepada Allah. Karena wujud syukur adalah terima kasih, ada yang diterima, ada yang dikasih. Maka kemudian apa yang kita berikan, ada yang kita terima, kita keluarkan untuk berkurban. Orang yang memelihara kurban, kemudian melaksanakan kurban dibagi-bagikan. Supaya apa? Paham tentang makna sesungguhnya syukron kathiron, atau makna sesungguhnya alhamdulillah kathir. Jadi ada ucapan syukur, ada perbuatan syukur dan wujud daripada syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kurban kita di mana khusus yang menitipkan di pesantren kami, di majelis kami, dengan kesungguhan dan tentunya keikhlasan, seluruh ibadah kurbannya diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketendang sih. Sama ditendang. Boleh. Bayar nasi nendang. Lagi aku yo orang. Ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin, dan tentunya kita semuanya ibadah kurban kita dimanapun diterima dan mendapat ridha Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf lahir batin. Selamat menyambut dan selamat berkurban. Insyaallah kurban kita kurban terbaik tahun ini dan perwujudan pengorbanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.